Kita beralih ke informasi lain terkait dengan pembunuhan keluarga di Warakas. Pemirsa, rekaman kamera pengawas atau CCTV menjadi titik terang kasus misteri kematian satu keluarga di rumah kontrakan di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Melalui rekaman tersebut diperlihatkan detik-detik awal tersangka Abdullah Syauqi Jamaluddin mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah panci. Nggak ada. Detik-detik dari kamera CCTV yang menjadi titik awal tersangka Abdullah Syauqi Jamaluddin mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah panci. Dalam rekaman CCTV yang diselidiki oleh pihak kepolisian, panci yang dibawa tersangka kemudian digunakan untuk meracik minuman teh beracun yang menewaskan keluarganya sendiri. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan tersangka diketahui pergi bermain sekaligus merayakan malam pergantian tahun baru bersama rekan-rekannya. Keesokan harinya, tersangka kembali ke rumah diantar teman-temannya sambil membawa sisa kembang api. Berdasarkan hasil penyidikan, saat tiba di rumah, tersangka mulai menjalankan rencana pembunuhan dengan memasukkan racun ke dalam minuman teh dan disuguhkan kepada para korban atau keluarganya. Merupakan akumulasi kejanggalan dari pelaku ya terhadap lingkungan internal di keluarganya, terutama terhadap ibunya ya. Kalau dari pelaku dia merasa jengkel, merasa diperlakukan berbeda. Itu pun juga sebetulnya karena perilaku dari pelaku sendiri. Karena pelaku ini sering pulang malam, sering tidak pulang, bahkan dicari-cari ibunya gitu. Sehingga di situ menimbulkan kemarahan dari ibunya gitu. Ya pemirsa, kasus keracunan satu keluarga yang membuat semua keluarganya tewas di Warakas di Jakarta Utara beberapa waktu yang lalu akhirnya terungkap. Polisi menetapkan anak korban sebagai tersangka karena terbukti melakukan perencanaan pembunuhan pada keluarganya. Polres Metro Jakarta Utara akhirnya berhasil mengungkap misteri kematian satu keluarga di Jalan Warakas 8, Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kasus yang semula diduga keracunan tersebut ternyata merupakan pembunuhan berencana dengan tersangka salah satu anak korban berinisial S, usia 22 tahun. Pihak kepolisian mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti ilmiah dari hasil penyidikan mendalam. Dari hasil penyidikan, tersangka sengaja meracuni 3 korban hingga meninggal dunia. Dokter dan juga bukti toksikologi serta hasil pemeriksaan radiologi, hasil pengamatan kami berdasarkan dalam bukti lainnya, sehingga kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa keracunan tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun ke 3 korban itu. Adapun motif tersangka karena rasa dendam terhadap keluarga. Tersangka merasa diperlakukan berbeda dan kerap dimarahi oleh ibunya. Dalam kasus yang terungkap pada 2 Januari 2026 yang lalu ini, 3 korban meninggal dunia yakni Siti Soliha, Afia Al-Adifah Jamaluddin, dan Adnan Al-Jabar Jamaluddin. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erik Fernandis mengatakan bahwa pelaku S melakukan pembunuhan berencana dengan terlebih dahulu melakukan pembiusan terhadap korban. Setelah pelaku melihat korban atau keluarganya sudah lemas tidak berdaya, pelaku kemudian memberikan cairan kimia atau racun yang membuat 3 korban meninggal dunia. Yang pertama buat korban
pingsan dengan racun tertentu, dengan metode tertentu. Kemudian proses kedua, setelah dia memastikan bahwa korban pingsan belum meninggal dunia, dia menyedotkan racun lagi ke dalam mulut pada korban. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang pelaku sudah merencanakan, dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Dan tersangka sudah mengakui. Sebelumnya, warga Warakas digegerkan dengan penemuan 3 orang tewas di dalam rumah kontrakan. Saat itu, kasus tersebut diduga akibat keracunan makanan karena para korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa dan ruam di tubuh. Polisi kemudian melakukan serangkaian penyidikan panjang. Hampir 3 pekan penyidikan berjalan hingga akhirnya hasil terungkap dan mengungkapkan bahwa kematian ketiga korban bukan karena kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Saat ini tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Utara. Yohanes Tobing, Berita 1, Jakarta Utara.